Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Oke, mungkin akan saya ceritakan dulu ide awal topik pembahasan kita kali ini asalnya dari mana ya. Jadi insya Allah tanggal 14 Januari besok, saya akan menjadi juri di event Jepang yang diadakan oleh Daiichi United Familia, tepatnya di Kota Lumajang, kota domisili saya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin ada di antara teman-teman yang ikut acara itu, ya teman-teman akan ketemu saya nanti kalau misalkan teman-teman ikut lomba Jisongnya. Tapi saya nggak yakin teman-teman di sini ada yang ikut datang pun juga saya nggak yakin ya. Tapi kalau ada teman-teman yang nonton ini domisilinya Lumajang, Jember, Probolinggo dan sekitarnya, mungkin kita akan ketemu di event tanggal 14 Januari nanti. Ya, di event ini saya akhirnya ngejuri lagi setelah berapa tahun nggak ngejuri ya. Terakhir kali saya ngejuriin event-event di Smule ya, di aplikasi karaoke ya, tentu saja online. Untuk ngejuri offline mungkin seingat saya terakhir kali itu waktu masih mahasiswa ya, sudah lama banget. Terima kasih buat panitia dan Daiichi United Familia yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi juri di event tanggal 14 Januari nanti. Nah, ngomong-ngomong soal lomba dan perjulian, nah kita akan masuk ke topiknya. Kita akan membahas apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita mau tampil lomba dan bagaimana caranya supaya bisa menang. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mempersiapkan ikut lomba, ini bisa jadi referensi, bisa jadi kisi-kisi gitu ya untuk dipraktekkan nanti. Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi penampilan kita di atas panggung saat kita lomba gitu. Dan kebanyakan itu tidak tertulis ya. Biasanya disampaikan by lisan gitu, dari mulut ke mulut. Tapi di sini saya akan sampaikan dua parameter yang penting saja ya. Jadi pemilihan lagu dan penampilan di atas panggung. Oke, kita mulai dengan pemilihan lagu ya. Lagu seperti apa yang mestinya kita bawakan ketika kita ikut lomba, seperti itu ya. Ada lomba yang menerapkan sistem lagu wajib dan lagu pilihan ya. Artinya ada set lagu khusus yang harus dibawakan oleh penyanyi untuk mengukur seberapa jago mereka dalam menguasai lagu-lagu yang relatif cukup sulit ya. Dan ada juga lomba yang membebaskan kita untuk memilih lagu apapun yang mau kita nyanyikan. Sebenarnya mau sistem lagu wajib atau lagu pilihan, prinsip dasar pemilihan lagunya tetap sama, yaitu pilihlah lagu yang bisa kita nyanyikan dengan maksimal. Nah, bagaimana cara memilih lagu yang maksimal itu tadi? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita harus melihat range nada dari lagu tersebut, apakah bisa kita nyanyikan dengan range vokal kita. Tiap penyanyi punya range vokal yang berbeda-beda. Ada yang dominan di rendah, ada yang dominan di tinggi, ada yang lebar, ada yang sempit. Semuanya punya range vokal yang berbeda-beda. Lagu yang kita pilih, parameter pertamanya adalah kita harus memastikan bahwa semua nada di lagu itu bisa kita nyanyikan semua ya dalam range vokal kita. Jadi pastikan tidak ada nada-nada yang terlalu tingginya sampai kita nggak bisa bunyiin, atau terlalu rendah yang kita kalau bunyiinnya sampai hilang suara kita gitu. Nah, kalau misalkan lagu yang kita nyanyikan itu ternyata terlalu tinggi atau terlalu rendah sampai kita nggak bisa menyanyikannya dengan range vokal kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus adjustment nada dasar ya. Misalkan saya mau nyanyi lagunya Judika gitu ya. Kita tahu suaranya Judika kan tinggi banget gitu ya. Cinta karena cinta. Buat saya yang range vokalnya cenderung rendah, saya nggak akan kuat nyanyi setinggi Judika. Kalaupun saya bisa menjangkau pakai falsetto, itu pun juga hasilnya nggak akan terlalu bagus gitu ya. Cinta karena cinta, jadi agak tipis ya. Misalkan saya mau nyanyikan lagu itu tapi dengan kualitas suara yang lebih kuat, maka saya harus adjustment supaya range nadanya itu bisa saya nyanyikan dengan range vokal yang saya bisa capai. Misalkan diturunkan, cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Nah, dengan saya mengubah nada dasarnya, saya bisa menyanyikannya dengan
range vokal saya di chest voice ya. Ini tadi saya nyanyikan dengan chest voice. Karena kalau saya harus menyanyikan di nada dasar yang sama dengan Judika, maka saya harus nyanyikannya dengan falsetto, yang mana kualitas suaranya juga nggak akan terlalu bagus, nggak akan sebagus Judika. Artinya untuk nada dasar ini kita harus adjust supaya kita bisa menyanyikannya dengan range vokal terbaik kita, sehingga kita bisa menyanyikannya dengan mulus, lancar, aman, dan nyaman. Lalu parameter kedua yang kita perlu perhatikan adalah perhatikan apakah lagunya membutuhkan teknik-teknik tertentu untuk dieksekusi. Entah itu scream, growl, falsetto, transisi register, rap, atau apapun yang membutuhkan teknikal khusus ya, maka kita harus pastikan bahwa kita bisa mengeksekusinya dengan baik. Atau mungkin sesimpel kita menentukan kita mau nyanyi pakai chest voice atau falsetto untuk nada-nada tinggi misalkan ya, register mana yang mau kita pakai ketika nyanyi satu lagu tertentu ya. Misalkan di nada tingginya apakah butuh belting atau falsetto ya. Itu kita perlu perhatikan juga, dan kita harus pastikan apakah kita bisa eksekusinya dengan baik. Intinya kita harus aware dengan apa yang kita bisa lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita perlu perhatikan benar itu. Dua itu tadi kita harus perhatikan untuk dapat lagu yang aman kita nyanyikan. Nah, sekarang untuk nge-enhance performance kita, maka kita perlu push limit. Misalkan kita sudah tahu apa yang kita bisa dan apa yang kita tidak bisa. Nah, kita fokus pada yang kita bisa. Nah, dari apa yang kita bisa ini, kita coba push limit. Contohnya misalkan kita mau akses nada tinggi lah ya. Misalkan lagunya kita bisa nyanyikan dengan ketinggian yang aman dan nyaman gitu. Nah, misalkan segitu ya. Kalau misalkan kita mau penampilan kita lebih level up, lebih spektakuler, lebih wow, kita bisa push limit ya. Contohnya misalkan kita dari melodi tadi kita tinggiin lagi nadanya. Nah, kita push limit, jadi kita naikkan sampai titik di mana kita sudah nggak bisa naik lagi gitu ya. Begitu juga misalkan dengan aplikasi Power ya, lagunya kita bisa nyanyikan dengan santai. Nah, tapi supaya penampilan kita lebih bersemangat, kita bisa push limit lagi ya. Kita tambahin power. Ya, jadi di satu sisi kita memastikan bahwa kita nyanyi dengan aman dan nyaman, tapi juga kita perlu push limit ya, sampai sejauh mana kita bisa menampilkan yang lebih dari yang kita bisa gitu. Itu akan menjadi poin plus ketika nanti kita tampil. Push limit ini juga bisa diterapkan dengan cara aplikasi teknik-teknik yang lain gitu ya. Misalkan kita mau nambahkan growl, scream ya, sama kita bisa eksekusinya nggak apa-apa, push limit di situ ya. Atau mungkin mainkan riff and run. Nah, seperti itu. Kita bisa tambahkan di belakang lagu atau ya sebagai variasi. Dengan cara seperti itu kita bisa menambah attraction daripada kita hanya nyanyi flat-flat aja. Kemudian yang sering jadi pertanyaan adalah pilih lagu yang mellow atau lagu yang ngebeat. Nah, dua tipe lagu ini sebenarnya punya kegunaan masing-masing ya, dan juga challenge-nya juga berbeda gitu ya. Lagu mellow itu cenderung menuntut kita untuk melakukan teknik yang lebih matang, eksekusi yang lebih bagus ya. Karena lagu mellow itu punya nuansa yang tone down, yang kalau orang dengerin itu nggak bikin hype, malah bikin tenang. Maka sesuatu yang bisa membuat orang tertarik untuk mendengar adalah kemahiran teknik. Di lagu mellow karena orang akan cenderung lebih santai, lebih tenang dengerinnya, sehingga fokus mereka akan lebih pada suara kalian daripada penampilan kalian di panggung gitu. Sehingga ya suara kalian yang akan didengarkan gitu. Sehingga teknikal itu harus benar-benar diperhatikan di situ. Berbeda dengan lagu upbeat yang cenderung bikin orang itu hype, pengen ikut joget, pengen cingkrak-cingkrak gitu. Mereka lebih fokus pada beat musiknya. Biasanya lagu-lagu yang upbeat itu akan mendorong orang untuk lebih menikmati apa yang terjadi di panggung gitu, atraksi apa yang terjadi di panggung, daripada fokus ke nyanyinya atau suaranya gitu. Ya memang ketika kita menyanyikan lagu upbeat pun kita juga harus menyanyi dengan bagus, tapi biasanya penonton lebih nggak fokus sama suaranya, lebih ke performance-nya biasanya. Sehingga pemilihan lagu mellow dan lagu upbeat ini
akan menentukan strategi kita bagaimana nantinya. Karena dua lagu ini punya gameplay yang berbeda. Yang lagu mellow lebih fokus pada teknikal suara, sedangkan yang upbeat itu setengah aksi. Lalu lagu seperti apa yang mau kita ambil? Nah, itu tergantung kita menguasai lagu yang mana dan kita mau memainkan gameplay yang seperti apa itu. Oke, itu tadi soal pemilihan lagu. Sekarang kita akan ngomongin soal teknis di panggung. Pertama dan sangat krusial, miking. Pengalaman di 2 event terakhir ya, beberapa singer yang peserta lombanya itu tidak cukup beruntung, atau mungkin bisa dibilang tidak beruntung, karena suaranya tidak terdengar di speaker gitu. Entah masalah audionya atau masalah mic-nya, saya nggak tahu dengan pasti. Tapi kemungkinan adalah soal miking. Ketika kita menyanyi menggunakan mic, pastikan jarak antara mic dengan mulut kita tidak terlalu jauh supaya suara kita bisa tertangkap oleh mic. Dan juga jangan lupa saat menyanyi, pastikan teman-teman menyanyi dengan volume yang cukup keras. Jadi suara yang kalian keluarkan harus cukup keras supaya tertangkap oleh mic. Karena pengalaman sebelumnya agak aneh ya, saya nggak tahu pastinya kenapa itu bisa terjadi ya, tapi prediksi saya adalah selain micingnya yang terlalu jauh, suaranya juga kurang keras sehingga kebanyakan suaranya nggak terdengar di speaker gitu. Tapi ketika saya yang nyanyi menggunakan mic yang sama bisa keras, solusinya bagaimana? Ya teman-teman bisa kok tes mic sebelum nyanyi. Jadi musik belum berbunyi, teman-teman bisa cek-cek dulu untuk memastikan suaranya terdengar, terus ngatur jaraknya apakah terlalu kecil atau terlalu keras ya, bisa dites dulu. Mending tes dulu daripada ketika musik sudah mulai nyanyi teman-teman nggak punya kesempatan lagi untuk tes mic, nyanyi nggak ada suaranya kan rugi juga. Atau kalau teman-teman mau terkesan lebih profesional, bisa sambil salam atau nyapa penonton, nyapa juri sambil tes itu. Jadi halo selamat pagi, selamat malam ya, itu sambil sekalian ngetes mic ya. Jadi seperti itu, jangan malu-malu untuk tes mic ya, better safe than sorry. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal ekspresi, gestur, dan interaksi di panggung ya. Kalau ekspresi ya yang pasti jangan flat ya, jangan flat. Apapun ekspresi yang mau kita tampilkan, jangan flat. Senyum bisa, atau misalkan pingin menampilkan nuansa yang sedih, wajah kita sedih bisa, tapi jangan sampai flat. Kemudian gerakan badan, gestur itu juga bisa membantu penampilan supaya lebih menarik ya. Jangan hanya diam berdiri di satu titik ya. Coba bisa sambil jalan, bisa sambil tengok kanan kiri, menghadap penonton, melihat sekitar gitu ya. Jangan sampai mata kita terlalu fokus pada satu titik sampai kelihatan kayak melamun. Kalau misalkan memungkinkan untuk mengitari panggung, ya ngitari panggung. Intinya jangan hanya fokus di satu titik diam nyanyi gitu ya, sambil bergerak lah. Kalau misalkan lagunya upbeat atau lagu-lagu yang bikin orang semangat atau mungkin bikin orang joget gitu ya, kita juga harus ikut joget ya, menghidupkan suasana lah intinya. Kalau lagunya mellow gimana ya? Kalau lagunya mellow tidak akan ada banyak gestur sebenarnya, tapi tetap ekspresi dan gerakan tangan itu bisa kita mainkan ya. Jangan hanya fokus pada satu titik, kita masih bisa jalan-jalan jalan-jalan pelan mengitari panggung ya. Intinya ekspresi dan gestur kita buat supaya penampilan kita lebih hidup. Lalu soal interaksi. Nah, ini ada satu kasus yang sering dilakukan peserta juga. Mereka sengaja untuk mengajak penonton ikut nyanyi ya. Kadang-kadang ada yang suka gitu ya, kayak seolah-olah kayak konser gitu ya. Ya, nanti teman-teman nyanyi ya bareng sama saya gitu. Terus ada momen-momen di mana si peserta itu memberikan mic ke penonton gitu, kayak ngajak nyanyi. Nah, itu sebenarnya kalau di lomba tidak boleh dilakukan. Ada alasan kenapa walaupun terlihat menarik, cara yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena lomba itu fokus pada penampilan kita. Lagu harus dibawakan semua seutuhnya oleh kita. Jadi kalau misalkan kita ngasih ke penonton, itu sudah poin minus. Sebenarnya interaksi dengan penonton itu boleh-boleh saja selama teman-teman menyanyikan lagunya full ya. Jadi tidak boleh ada bagian-bagian yang dilempar ke penonton, karena itu berarti teman-teman nggak nyanyikan bagian itu ya. Kadang-kadang salah lirik aja poinnya minus kan ya, apalagi nggak nyanyi kan. Oke, tadi kita sudah bahas soal teknis, bagaimana ekspresi, gestur, dan interaksi. Nah, kita akan bahas selanjutnya yang paling penting.
accident management ya. Apa yang akan kita lakukan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak terduga. Contoh yang paling sering adalah lupa lirik, terus mati lampu, habis itu tersandung di panggung, katakanlah seperti itu ya. Ya, ada banyak hal yang bisa terjadi di panggung gitu ya. Ketika ada insiden yang tidak diinginkan terjadi, selama itu tidak fatal, the show must go on. Teman-teman harus kembali fokus nyanyikan bagian yang selanjutnya gitu. Misalkan lupa lirik gitu ya. Lupa lirik, jangan sampai ngeblank. Pokoknya nyanyikan saja lirik yang teman-teman ingat gitu. Lalu lanjutkan dengan ya lirik yang benernya apa gitu. Makanya teman-teman perlu konsentrasi di sini. Jadi ketika tampil di panggung usahakan jangan ngeblank. Ya, tetap fokus, tetap monitoring situasi, jangan panik ya. Biasanya yang bikin tersendat itu paniknya. Ada teman saya yang pernah ikut lomba juga ya, tampil di panggung. Saya yakin dia nggak terlalu hafal liriknya juga sebenarnya, tapi dia tampil waktu itu dengan ya lancar-lancar aja kalau saya dengerin gitu. Ternyata setelah dia turun, aku lupa lirik tadi. Yang mana gitu. Ya, karena dia fokus dengan apa yang dia tampilkan gitu. Pokoknya show must go on, nggak boleh ada terhenti, intinya gitu. Begitu juga untuk insiden-insiden yang lain yang misalkan nggak jatuh dari panggung sih, biasanya keserimpet kabel, terus ya jatuh dari panggung juga ada gitu ya. Yang seperti itu teman-teman harus bisa fokus lagi, bangkit lagi, lihat situasi, lanjutkan nyanyi lagi gitu ya. Tetap simpan rasa malu kalian di akhir setelah nyanyi gitu ya. Pokoknya waktu di panggung tetap pede aja, tetap lanjut aja, the show must go on gitu. Nanti setelah selesai nyanyi baru silahkan malu-malu. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang bagaimana kita mempersiapkan penampilan di panggung khususnya untuk lomba. Ya sebenarnya strategi untuk tampil di lomba itu bisa jadi spesifik, tergantung kita mau nyanyi lagu apa, tergantung eventnya apa, tergantung skalanya sebesar apa, targetnya apa. Itu strateginya bisa berubah tergantung parameter-parameter itu. Tapi yang pasti secara umum ketika kita akan tampil, mau itu konser, mau itu lomba, mau itu pensi atau apapun, kita harus mempersiapkannya dengan matang. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada request pembahasan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau bisa join di server Discord Studi Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga melalui traktir, linknya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studi Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. Tetap di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu.